Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ilah. Di video kali ini saya mau buat nastar keju premium. Untuk rasanya sudah pasti enak karena butternya saya gunakan Wisman dan kejunya saya pakai keju Edam. Kalau dimakan ini tuh ngeprul dan langsung lumer di mulut. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, mau tahu kan cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Di sini untuk merek butternya saya pakai dari Wisman, tapi di sini saya nggak full pakai Wisman ya. Ini juga akan saya mix dengan margarin. Untuk margarinnya saya pakai Blue Band. Untuk Wismannya saya pakai 270 gram dan margarin Blue Bandnya saya pakai 100 gram. Kemudian saya tambahkan gula halus sebanyak 90 gram. Lanjut ini mau saya aduk dengan balon whisk sampai margarin dan gulanya itu menjadi lembut seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan 3 butir kuning telur. Ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Dan kalau udah rata, saya mau tambahkan 2 saset susu Denko, kemudian 35 gram tepung maizena. Dan ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Proses ini kalian juga boleh gunakan mixer, tapi jangan sampai mengembang ya, agar nastarnya nanti tidak bleber pada saat di oven. Lanjut di sini ada keju Edam, bentuknya seperti ini ya teman-teman, warnanya itu kuning agak keorenan ya, dan ini udah saya parut kasar, saya pakai sebanyak 75 gram. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Ini saya parut kasar agar nanti tekstur kulit nastarnya itu ada keras-kerasnya gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir saya tambahkan 500 gram tepung protein rendah, saya pakai kunci biru. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kali ini saya ngaduknya pakai spatula super kokoh ya, nggak meleot-meleot tuh ya. Yang mau samaan spatulanya langsung aja cek keranjang belanja di pojok kiri bawah. Nah ini adonannya udah pas ya, tidak lembek dan juga tidak keras. Untuk selainya kali ini tuh saya nggak bikin sendiri ya teman-teman, tapi beli jadi biar nggak ruwet ya, nggak kelamaan bikin kue nastarnya. Jadi saya cuma tinggal ngebulitin aja seperti ini. Untuk ukurannya sih masih sama ya. Kalau untuk selainya saya pakai yang 1 mili, dan kalau untuk kulit nastarnya saya pakai sendok takar yang 5 mili. Untuk cara membentuk nastarnya juga masih sama ya, tinggal kita ambil adonan nastarnya seukuran dengan sendok takarnya, kita bulatkan, pipihkan, beri isian selai nanas, kita tutup lagi, rapatkan cubit-cubit, bulatkan di tangan sampai bulat dan bagus seperti ini. Lanjut kita taruh di loyang. Untuk loyangnya nggak perlu diolesin margarin ya teman-teman, karena kue nastar ini adonannya sudah mengandung banyak butter dan margarin, jadi nanti tidak akan lengket. Kemudian lakukan cara yang sama, isi dan bentuk semua adonan kue nastar sampai habis dan selesai. Jadi perbedaan kue nastar kali ini dengan kue nastar sebelumnya, penggunaan butternya itu lebih banyak, dan untuk di adonan nastarnya saya gunakan keju Edam ya teman-teman. Jadi kali ini tuh saya bikin nastar keju premium. Nah ini udah selesai semuanya, saya isi dan bentuk. Kemudian saya lanjut oven dengan suhu 135 derajat Celcius di rak bagian bawah dulu selama 10 menit, dan setelah 10 menit kemudian ini mau saya pindahkan ke rak bagian atas. Kita oven lagi dengan suhu yang sama 135 derajat Celcius selama 30 menit lagi, jadi totalnya 40 menit ya. Sambil menunggu kue nastarnya di oven, saya mau bikin bahan olesannya. Di sini saya udah siapkan 5 butir kuning telur, kemudian saya tambahkan 3 sendok makan minyak sayur, dan saya tambahkan pewarna makanan kuning telur sebanyak 2 tetes atau secukupnya ya, sampai warnanya itu dirasa sudah pas. Kemudian ini diaduk sampai semuanya itu tercampur rata dan halus. Dan kalau udah tercampur rata dan halus seperti ini, lanjut ini saya saring dulu untuk memastikan tidak ada telur yang menggumpal atau bergerindil ya teman-teman, biar halus. Nah ini olesan
olesannya udah siap kita pakai, tapi ini kita sisihkan dulu. Setelah total panggang atau oven 40 menit, ini mau saya keluarkan dulu ya kue nastarnya. Untuk kue nastarnya, kalau kita mau oles, sebaiknya kita tunggu dingin dulu ya. Dan kalau udah dingin, baru bisa kita oles. Dan kalian tahu ini satu baris udah hilang ya, belum selesai, udah dicolong nih sama bocil-bocil. Kan nggak tahan ya kalau denger ngecium aroma-aroma kue itu langsung pengen makan. By the way, ini nastarnya udah dingin ya teman-teman, langsung saya oles dengan bahan olesan yang udah saya bikin tadi. Kita oles aja semua permukaan nastarnya, mau dioles separuh ataupun sampai bawah, sesuai selera aja. Oke, ini tahu-tahu udah selesai semuanya saya oles ya, dan ini udah kering semuanya, tanda kalau olesan udah kering. Kalau disentuh tangan seperti ini itu tidak menempel ke tangan. Dan ini mau lanjut saya oles lagi untuk yang kedua kalinya. Kita oles semuanya dari mulai yang pertama dioles sampai yang terakhir. Seperti yang kalian lihat, ini ada bintik-bintik agak kecoklatan. Ini tuh dari kejunya ya teman-teman, karena di adonannya kan saya pakai keju, dan kejunya tadi saya parut kasar agar nanti kalau udah mateng, kue nastarnya kalau dimakan ada tekstur keras-keras gurih dari kejunya ya. Tapi kalau teman-teman ingin kejunya itu yang tidak kelihatan, bisa diparut dengan sangat halus keju edamnya sampai benar-benar menyatu dengan adonan nastarnya. Oke, karena olesan yang kedua udah selesai semuanya, ini lanjut saya oven lagi di rak bagian atas selama 15 menit dengan suhu yang sama 135 derajat Celcius. Dan setelah 15 menit kemudian ini nastarnya udah mateng, langsung saya keluarkan. Kelihatan ini nastarnya makin glowing setelah di oven yang kedua kalinya. Terlihat kue nastarnya bersinar-sinar seperti ada pantulan cahaya ya, tandanya nastarnya itu berhasil, warnanya cantik glowing. Setelah kue nastarnya dingin, ini mau lanjut saya packing ke dalam toples. Buat yang tanya-tanya merek toplesnya, ini saya pakai dari Bella ya, Diamond Bella toples ukuran 1000 gram. Kemudian saya isi, saya tata semua nastarnya ke dalam toples. Oh iya, untuk semua produk atau bahan yang saya pakai di video ini termasuk toples, selai nanas, nanti saya sematkan produknya di keranjang belanja pojok kiri bawah ya. Setelah selesai saya isi semuanya, ini tuh dapat 2 toples ukuran 1000 gram dan masih ada lebihannya juga ya teman-teman. Dan tadi juga kecolongan bocil satu baris. Nah, ini dia hasil nastarnya, tuh cantik banget kan, glowing, mulus, kinyis-kinyis. Oke, lanjut, ini mau saya tutup ya. Untuk tutup toplesnya saya mau kasih stiker seperti ini, selamat hari raya Idul Fitri. Dan untuk stikernya nanti saya juga sematkan produknya di keranjang belanja pojok kiri bawah juga ya. Pokoknya nanti teman-teman tinggal cek sendiri aja semua produk yang saya pakai di video ini di pojok kiri bawah ya, jangan lupa. Nah, ini kelihatan nastarnya sangat cantik setelah ditutup dan diberi stiker seperti ini. Lanjut lagi, ini saya buka lagi tutup toplesnya karena mau saya cobain dan biar teman-teman tahu bagaimana tekstur di bagian dalamnya. Untuk olesannya ini tuh sangat licin dan glowing ya teman-teman. Sekarang kita buka. Masya Allah, tuh ya, sangat lembut, lumer. Bismillah, saya cobain. Wangi banget ya, kejunya kerasa banget, keras-keras, gurih. Wangi keju, wangi butter Wisman, wangi keju dan butter Wismannya tuh strong banget ya teman-teman, dapat banget pokoknya. Pokoknya teman-teman harus cobain ini di rumah ya. Buat teman-teman yang cari resep nastar yang enak dan premium ini nih, ini harus kalian cobain. Daripada kalian beli mahal-mahal, mending bikin sendiri, hasilnya pun lumayan banyak dan lebih menghemat biaya ya teman-teman. Oke, segini aja dulu video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di resep terbaru berikutnya ya. Dadah!